Pada musim 2021-2022 ini, meski Jurgen Klopp terus memberikan kepercayaan Thiago Alcantara untuk mengontrol jalannya pertandingan di lini tengah, Dietmar Hamann justru tidak beranggapan pemain Spanyol tersebut sebagai pemain penting The Reds. Bahkan, legenda Liverpool itu mengklaim bahwa Thiago hanyalah sosok overrated yang terlalu dibesar-besarkan oleh media setelah ia merasa apabila Thiago tak terlalu andal dalam menghadapi tekanan besar saat tim lawan sedang menyerang. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta berharap Paulo Dybala akan memilih klubnya untuk menjadi tempat selanjutnya berkarir. Dikutip Football Italia pada Selasa, Marotta mengatakan Inter dengan senang hati menerima Dybala, namun dirinya belum tahu kemana pemain berjuluk La Joya itu berlabuh selanjutnya setelah memutuskan hengkang dari Juventus musim panas ini. Bintang Brazil Neymar Jr. mengaku senang Kylian Mbappe tetap bertahan di Paris Saint-Germain. Hal ini sekaligus menampik kabar jika hubungan keduanya tak harmonis. Pesepak bola berusia 30 tahun itu yakin PSG adalah tempat yang tepat untuk karir Mbappe. Pada kesempatan yang sama, Neymar juga telah mengkonfirmasi akan tetap berseragam PSG musim depan. Keputusan itu juga membantah semua rumor yang menyebut Neymar musim panas ini. Manchester United disebut sedang memperbaiki fasilitas lapangan latihan di Carrington setelah mendapatkan komplain Cristiano Ronaldo. Sebelumnya, menurut laporan The Sun, Ronaldo enggan menggunakan kolam renang di Carrington. Kabarnya ada banyak ubin yang longgar dan terkelupas di kolam renang tersebut, dan Ronaldo merasa kondisinya berbahaya. Bahkan, kabarnya kolam renang itu belum pernah direnovasi atau diperbaiki oleh pihak klub sejak CR7 meninggalkan Old Trafford pada tahun 2009 silam. Bek veteran Giorgio Chiellini mengindikasikan bahwa dirinya tidak ingin pensiun setelah memutuskan meninggalkan Juventus pada musim panas ini. Dan kini ramai dikabarkan akan melanjutkan karirnya di MLS, kasta tertinggi sepak bola Amerika Serikat, dengan Los Angeles FC menjadi peminat utamanya. Pemain kelahiran tahun 1984 ini juga dikabarkan menerima tawaran dari klub MLS lainnya yang disebut-sebut merupakan Vancouver Whitecaps. Dikutip Football Italia, nahkoda AS Roma Jose Mourinho dikabarkan ingin mendatangkan bek sayap Manchester United Aaron Wan-Bissaka pada bursa transfer mendatang. Mourinho menginginkan kedatangan Wan-Bissaka untuk menambah kekuatan lini belakang Ilupi setelah pada musim 2022-2023 memiliki target untuk finish di 4 besar klasmen akhir Liga Italia. Leonardo Spinazzola berpeluang comeback pada laga Italia versus Argentina. Ia masuk dalam daftar pemain Italia menghadapi Argentina di Wembley dalam laga bertajuk Finalissima 1 Juni. Sebelumnya, Spinazzola mengalami cedera Achilles saat Italia melawan Belgia di semifinal Euro pada Juli 2021. Pria 29 tahun ini harus menepi 13 bulan akibat cedera tersebut. Spinazzola kini sudah mulai pulih dari cedera. Ia sudah bermain dengan klubnya yakni AS Roma meski cuma total memainkan 3 laga di musim ini. Kerusuhan supporter terjadi menjelang final antara Liverpool dan Real Madrid di Stade France Minggu 29 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Dan hal itu sekarang menjadi isu politik jelang pemilihan parlemen Prancis pada pertengahan Juni mendatang. Menteri Olahraga Prancis menyalahkan supporter Liverpool atas kekacauan yang terjadi di final Liga Champions. Dia mengatakan beberapa di antara mereka memaksa masuk menggunakan tiket palsu. Striker Paris Saint-Germain Neymar mengungkapkan ada pemain di klub juara Prancis itu yang tidak memahami Lionel Messi. Messi, pemain yang baru 1 musim di PSG itu, mengakhiri musim dengan 11 gol dan 14 assist. Neymar memahami bahwa sistem di PSG telah mengecewakan pemain asal Argentina itu. Ada juga gaya permainan tim dengan pemain yang pada akhirnya tidak mengerti cara bermainnya. Jadi semua itu merugikan, ujar Neymar.
Klub raksasa Spanyol Real Madrid tampaknya akan mulai menyegarkan kembali lini tengah mereka yang kini diisi oleh nama-nama senior seperti Luka Modric dan Toni Kroos. Pemain yang masuk dalam incaran mereka adalah Aurelien Tchouaméni. Seperti dikutip Football Espada, Tchouaméni sudah dikontak oleh pihak Los Blancos untuk membicarakan kemungkinan transfer. AS Monaco sebagai pemilik kemungkinan bakal merelakan sang pemain hengkang di bursa transfer musim panas ini. Alexander Zinchenko menangis di sela-sela konferensi pers jelang laga playoff Piala Dunia melawan Skotlandia. Dia mengatakan bahwa timnya ingin memberikan satu tempat di Piala Dunia sebagai hadiah kepada orang-orang di negaranya yang dilanda perang. Kami ingin pergi ke Piala Dunia untuk memberikan emosi yang luar biasa ini kepada seluruh warga Ukraina, karena orang Ukraina sangat pantas mendapatkannya saat ini. Pemain Muslim Jerman yang tempo hari mengunjungi Indonesia, Mesut Ozil, menolak klaim bahwa dia akan segera meninggalkan Fenerbahce. Ozil telah mengungkapkan bahwa dia ingin mengakhiri karirnya di Fenerbahce. Ozil pindah ke raksasa Turki itu dari Arsenal pada Januari 2021 dan menandatangani kontrak yang berlangsung hingga 2024. Saya telah menyelesaikan tujuan karir saya dengan menandatangani kontrak 3,5 tahun dengan Fenerbahce yang merupakan cinta masa kecil saya, bahkan tanpa dibayar untuk 6 bulan pertama. Romelu Lukaku telah menugaskan seorang pengacara untuk menjajaki kemungkinan kembali ke mantan klubnya Inter setelah musim comeback yang sulit di Chelsea. Pihak Chelsea dan Inter akan segera bertemu Lukaku untuk membahas masa depannya. Pembicaraan ini berpusat pada pengaturan kemungkinan kesepakatan pinjaman, di mana Lukaku setuju untuk memotong gajinya sekitar 40% untuk memfasilitasi kembalinya ke San Siro. Erik ten Hag tertarik untuk mendaratkan Frenkie de Jong sebagai bagian dari pembangunan kembali MU, di mana mereka pernah merasakan kesuksesan selama bersama Ajax. Namun, de Jong mengatakan dia sangat ingin memperjuangkan tempatnya bersama raksasa Spanyol. Kepada ESPN, de Jong mengatakan, "Saya lebih suka tinggal bersama Barcelona musim ini. Barcelona adalah klub impian saya sejak usia muda." Maguire baru-baru ini belak-belakan soal kejadian yang menimpa dirinya musim ini, dari ancaman bom hingga dicemooh oleh pendukungnya sendiri. Itu terjadi di masa lalu, dan saya tidak ingin itu terjadi di masa depan. Saya telah melalui pasang surut sebagai kapten. Saya tahu tekanannya dan itu adalah sesuatu yang telah saya pelajari. Saya terkejut akan dua kejadian itu. Saya tidak mengatakan saya terluka atau kesal, tapi saya yakin akan ada banyak saat-saat indah yang menanti di depan. Pemain sayap Juventus, Federico Chiesa, memposting video di halaman Instagramnya tentang dia berlari di tempat latihan klub Continassa. Pemain berusia 24 tahun itu mengalami cedera lutut serius sejak Januari. Namun Chiesa telah memberi harapan kepada para penggemar bahwa dia akan kembali ke lapangan sesegera mungkin setelah dia memposting klip dia sedang berlari di samping tulisan yang berbunyi, "Ini dia." Erik ten Hag mengamati situasi kontrak Mason Mount di Chelsea ketika ada kabar yang mengejutkan mengenai gelandang muda Inggris itu. Pembicaraan kontraknya di Stamford Bridge ternyata terhenti setelah pengambil alihan klub oleh Todd Boehly yang berlarut-larut. Mount diketahui masih memiliki kontrak tersisa 2 tahun bersama Chelsea. Ten Hag sendiri tertarik pertama kali kemampuan Mount ketika dia tampil mengesankan saat di Belanda bersama Vitesse. Barcelona belum kelar dari masalah keuangan. Klub Katalan tersebut butuh suntikan uang tunai lebih untuk membantu rekonstruksi skuad berkelanjutan musim panas ini. Akan ada pertemuan luar biasa di mana akan diusulkan agar klub menjual beberapa asetnya untuk meningkatkan anggaran transfernya. Aset berupa Barcelona Licensing and Merchandising dikabarkan siap untuk dijual. Hak siar klub juga mungkin dijual, tergantung siapa yang mau membelinya. Penyerang Real Madrid Karim Benzema akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions musim ini oleh UEFA.
Pemain internasional Prancis berusia 34 tahun itu memenangkan kompetisi UCL untuk kelima kalinya saat Real mengalahkan Liverpool 1-0 di final. Benzema telah mencetak 15 gol dalam 12 pertandingan Liga Champions dan ia juga merupakan calon kuat untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Vinicius Junior dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Champions musim ini oleh UEFA. Pemain sayap Real Madrid itu mencetak 4 gol di Liga Champions, termasuk gol penentu kemenangan di final melawan Liverpool. Pemain berusia 20 tahun itu juga mencatatkan 7 assist dalam 13 penampilannya. Di semua kompetisi, Vinicius telah mencetak 22 gol dan 20 assist untuk Real Madrid. Ini adalah musim terbaiknya di Real Madrid. Pelatih Italia Roberto Mancini menggambarkan finalisima melawan Argentina sebagai akhir dari sebuah era. Mancini mengatakan ini adalah akhir dari perjalanan beberapa pemain senior seperti Kapten Giorgio Chiellini yang akan tampil untuk terakhir kalinya. Mancini akan memainkan beberapa pemain muda berbakat Italia, terlepas dari apakah mereka adalah pemain reguler di klub mereka. Besok akan menjadi pertandingan yang mengakhiri siklus kami. Kami akan mulai bekerja untuk masa depan. Ivan Perisic adalah rekrutan kelima Spurs sejak direkrut teknik asal Italia Fabio Paratici tiba di Spurs. Jadi siapa berikutnya yang pindah ke London Utara? Sebelumnya, Christian Romero dan Pierluigi Gollini sudah terlebih dahulu bergabung. Setelah itu datang Dejan Kulusevski dan Rodrigo Bentancur. Lalu kali ini Alessandro Bastoni dan De Vrij dari Inter dikabarkan menyusul. Gelandang Juventus Weston McKennie juga masuk dalam radar Paratici dan Spurs selanjutnya. Thomas Tuchel sangat tertarik untuk memboyong bek PSG Presnel Kimpembe ke Stamford Bridge musim panas ini. Kimpembe hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya dengan PSG dan sedang sangat terkait dengan pintu keluar dari Paris. Menurut laporan dari Sky Sports, Kimpembe adalah bagian dari daftar bek incaran The Blues yang juga prioritas kedua Tuchel setelah Konde. Dengan kepergian Rudiger dan Christensen, Tuchel perlu merekrut bek untuk memperkuat area pertahanan Chelsea musim depan. Pelatih Skotlandia Steve Clarke mengaku tidak ada masalah dengan kaptennya Andy Robertson. Diketahui Robo baru saja terpukul setelah kegagalannya di final Liga Champions. Dia serius dan sangat siap untuk memimpin tim menuju kemenangan melawan Ukraina. Robertson bergabung dengan anggota skuad Skotlandia lainnya pada hari Selasa setelah bermain di final Liga Champions. Sekarang dia kembali ke sini dan siap untuk menjalani pertandingan terbesar bagi karirnya sebagai kapten. Lagi-lagi Presiden La Liga Javier Tebas menyindir untuk kedua kalinya PSG imbas bertahannya Mbappe dengan segala kontroversinya. Bagaimana mungkin klub yang selama 3 musim sudah menghabiskan dana 300-400 juta untuk menggaji pemain, musim ini akan menghabiskan 600 juta lagi untuk menggaji? Itu tidak masuk akal. Tebas juga menyebut dirinya sebagai Robin Hood-nya Eropa karena berani menentang dan berusaha meyakinkan kebenaran kepada beberapa pihak untuk bergabung dengan dirinya melawan ketidakadilan yang digambarkan oleh PSG.